Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik. Selamat datang di video pembelajaran BBM. Apa? BBM? Apa ya? Bahan bakar minyak Atau bom bali meledak? BBM itu belajar bareng Maftuhah. Dalam video kali ini, kakak akan mengajak adik-adik untuk jalan-jalan. Tentunya jalan-jalannya di sekitar rumah aja ya, karena lagi hashtag di rumah aja. Let's go! adik-adik, sekarang kakak sudah berada di luar rumah. Yuk kakak ajak berpetualang sebentar dan lihat apa aja sih yang ada di sini. Nah, setelah kita mengamati apa yang ada di sekitar rumah kakak, kakak juga akan mengajak adik-adik untuk pergi ke kolam ikan yang ada di dekat rumah kakak. Kira-kira kita mau ngapain ya ke sana? Nanti kakak kasih tahu deh. Yuk kita ke sana. Adik-adik, sekarang kita sudah berada di pinggir kolam ikan. Lihat tuh adik-adik, kolam ikannya warna hijau ya. Kira-kira apa sih yang membuat airnya jadi warna hijau? Ada yang tahu nggak? Ya udah deh, kita bahas di rumah aja yuk. Ya, tadi kita sudah mengamati berbagai macam makhluk hidup. Apa aja sih yang tadi kita amati? Ya, betul. Ada tumbuhan, ada hewan, ada jamur, ada kolam yang warnanya hijau, dan ada tambahan satu lagi. Ada bakteri. Oh iya, tadi kakak menyebutkan kolam yang warnanya hijau. Itu karena apa ya? Itu karena ada makhluk hidupnya loh. Makhluk hidup apa itu? Nanti akan kita bahas. Nah, dari kelima makhluk hidup yang sudah kita amati, masing-masing memiliki kerajaan loh. Biar kita lebih dekat sama mereka, yuk kita PDKT. Jadi, dalam video kali ini kita akan belajar tentang ya, betul. Belajar tentang sistem klasifikasi 5 kingdom. Adik-adik, sistem klasifikasi 5 kingdom dipelopori oleh Robert Whittaker. Beliau mengelompokkan makhluk hidup ke dalam 5 kingdom yang terdiri dari kingdom Monera, kingdom Protista, kingdom Fungi, kingdom Plantae, dan kingdom Animalia. Supaya kita lebih paham lagi, yuk kita bahas satu-satu. Kingdom Monera. Makhluk hidup yang masuk ke dalam kingdom Monera memiliki struktur tubuh yang sangat sederhana. Lalu dia bersel satu atau uniseluler, terus dia mikroskopis atau tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Habis itu dia bersifat prokariotik. Apa itu prokariotik? Prokariotik berarti tidak memiliki membran inti. Nah, sudah paham kan adik-adik tentang prokariotik? Selanjutnya, makhluk hidup yang termasuk ke dalam kingdom Monera yaitu ada bakteri dan ada ganggang hijau biru atau cyanobacteria. Nah, bakteri ada yang menguntungkan, ada yang merugikan. Bakteri yang menguntungkan contohnya adalah Lactobacillus bulgaricus. Apa itu Lactobacillus bulgaricus?
Itu loh Dik, kalau kita makan keju berarti kita lagi makan produk susu yang difermentasi oleh bakteri Lactobacillus bulgaricus. Ini dia kejunya. Selanjutnya, bakteri yang merugikan ada Mycobacterium tuberculosis. Dari namanya, adik-adik pasti bisa menebak bakteri tersebut dapat menyebabkan penyakit apa. Ya, betul. Penyakit TBC atau tuberkulosis. Nah, selanjutnya, untuk cyanobacteria, contohnya ada nostoc. Nostoc itu bisa berasosiasi dengan akar tanaman untuk dapat mengikat nitrogen. Kingdom Protista. Kingdom yang kedua ada Kingdom Protista. Makhluk hidup yang termasuk ke dalam Kingdom Protista sebagian besar terdiri dari organisme yang bersel satu atau uniseluler dan bersifat eukariotik. Tadi prokariotik, sekarang eukariotik. Apa itu eukariotik? Eukariotik itu berarti memiliki membran inti sel. Jadi berbeda dengan Kingdom Monera tadi yang belum memiliki membran inti sel. Nah, protista ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada protista mirip hewan atau protozoa, yang kedua ada protista mirip tumbuhan atau alga, dan yang ketiga ada protista mirip jamur. Protista mirip jamur ada jamur air dan jamur lendir. Nah, tadi saat kita mengamati kolam yang warnanya hijau, itu karena ada alganya ya Dik, yaitu protista mirip tumbuhan. Kingdom Fungi. Adik-adik pernah melihat orang panuan atau malah pernah mengalaminya sendiri? Panu ini disebabkan oleh jamur loh adik-adik. Jamur memiliki kingdom tersendiri yaitu kingdom fungi. Seringkali kita salah kaprah kalau jamur itu dimasukkan ke dalam dunia tumbuhan. Padahal jamur kan tidak bisa berfotosintesis karena tidak mengandung klorofil. Nah, ciri-ciri dari jamur ada yang bersifat uniseluler dan ada yang bersifat multiseluler. Kemudian ciri yang lain yaitu bersifat eukariotik. Kingdom fungi dibagi menjadi 4 divisi, yaitu ada divisi Zygomicota yang bereproduksi dengan zygospora. Contohnya ada tempe. Nah, tempe ini terbuat dari kedelai dengan bantuan jamur Rhizopus. Nah, yang putih-putih ini merupakan jamur Rhizopus. Ya, adik-adik sudah paham ya. Nah, yang kedua ada divisi Basidiomycota. Divisi Basidiomycota bereproduksi dengan Basidiospora. Contohnya ada jamur kuping, ada jamur tiram, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ada divisi Ascomycota. Ascomycota bereproduksi dengan Ascospora. Dan yang keempat ada divisi Deuteromycota. Divisi Deuteromycota belum diketahui cara reproduksinya. Kingdom Plantae. Adik-adik, kingdom yang selanjutnya yaitu kingdom Plantae. Ngomongin tentang tumbuhan gak ada habis-habisnya Dik, karena di dunia ini spesies yang sudah teridentifikasi ada sekitar 750.000 spesies. Sedangkan yang belum teridentifikasi kan masih banyak juga. Nah, semua makhluk hidup yang memiliki ciri-ciri berklorofil, terus berdinding sel, multiseluler, bersifat eukariotik, dan bersifat autotrof itu masuk ke dalam kingdom Plantae. Kingdom Plantae dibagi menjadi 2, yaitu tumbuhan berbiji dan tumbuhan berspora. Tumbuhan berbiji itu ada tumbuhan berbiji terbuka dan ada tumbuhan berbiji tertutup. Nah, selanjutnya yang tumbuhan berspora itu ada tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Peran tumbuhan di dalam kehidupan manusia itu sangat penting karena tumbuhan bisa menghasilkan oksigen yang bisa digunakan oleh kita untuk bernafas. Kingdom Animalia.
Oke adik-adik, kingdom yang selanjutnya adalah kingdom Animalia. Organisme yang termasuk ke dalam kingdom Animalia memiliki ciri-ciri bersifat eukariotik, terus yang kedua bersifat multiseluler, terus yang ketiga tidak memiliki dinding sel, terus yang keempat memiliki otot dan saraf sehingga bisa berjalan, bisa berlari ke sana kemari dan tertawa, malah nyanyi. Oke, yang termasuk ke dalam kingdom Animalia itu ada hewan yang bertulang belakang dan ada yang tidak bertulang belakang. Hewan yang tidak bertulang belakang itu terdiri dari hewan berpori. Terus yang kedua ada hewan berongga atau selenterata. Terus yang ketiga ada cacing terdiri dari Platyhelminthes, Nemathelminthes, dan Annelida. Terus yang keempat ada hewan berbuku-buku atau arthropoda. Yang kelima ada hewan lunak atau moluska. Terus yang keenam ada hewan berduri atau Echinodermata. Nah, sedangkan hewan yang memiliki tulang belakang atau vertebrata itu terdiri dari ikan atau Pisces, terus yang kedua ada amfibi, yang ketiga ada reptil, yang keempat ada burung atau aves, dan yang kelima ada hewan menyusui atau mamalia. Oke adik-adik, itu tadi materi tentang sistem klasifikasi 5 kingdom. Nah, setelah ini kakak kasih challenge nih ke adik-adik supaya membuat rangkuman materi sistem klasifikasi 5 kingdom. Fungsinya supaya adik-adik lebih memahami tentang materi ini. Setelah kalian membuat rangkumannya, kalian bisa posting di Instagram Story lalu mention kakak di @dwi-maftuhah. Buat sekreatif kalian ya. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti sesi BBM, belajar bareng Maftuhah. Seru kan? Oh ya adik-adik, kakak punya game nih supaya adik coba di rumah. Linknya kakak taruh di kolom deskripsi ya. Sepertinya kita akan kepisah deh sekarang. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Terima kasih adik-adik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.